Pak Henry Satrio, apakah yang ditakutkan adalah ini untuk mengontrol, membungkam secara politik? Ya akhirnya nanti ditakutkannya ke arah sana. Tapi kan gini ya, kalau case-nya Gus Miftah ya, kita kan harus juga membedakan antara Gus Miftah sebagai penceramah dengan utusan khusus Presiden Prabowo. Ya. Menurut saya, case Gus Miftah ini mencuat karena dia ada label lain. Ya. Utusan khusus Presiden Prabowo. Sehingga pada saat dia menyampaikan kata-kata tidak pantas, itu ranahnya langsung dihubungkan dengan karisma dan wibawa Presiden Prabowo. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Tadi kan Bang Hotman sudah mengatakan, sebelumnya nggak apa-apa. Jadi memang begini Bang, penceramah itu kadang punya komunitasnya sendiri-sendiri. Misalnya Bang ya, saya bicara di komunitas Kenduri Cinta. Ya. Itu kita punya bahasa sendiri Bang. Mungkin beberapa hal yang lucu atau kocak ya di komunitas tersebut diterima lain. Jadi Anda mau mengatakan guyonan Gus Miftah itu dapat dibenarkan sesuai dengan sikon dan tempat? Ya kan selama ini kan, tadi Abang menyampaikan, selama ini apa-apa. Karena memang komunitasnya menerima itu. Saya pernah syuting sama beliau. Nah itu dia, komunitasnya menerima itu. Dan dianggap biasa-biasa aja. Tapi pada saat dia memegang label lain, itu ternyata jadi masalah. Nah menurut saya yang tidak disadari oleh Gus Miftah. Jadi kontrolnya gimana coba? Anda tidak setuju sertifikasi? Nggak, kalau itu nggak setuju. Nggak setuju. Jadi gimana untuk mencegah timbul lagi Miftah yang lain? Nggak, saya rasa sosok penceramah. Ini kan sertifikasi ini Bang, munculnya kan awal-awal gara-gara ada isu radikalisme waktu itu. Ya. Sehingga perlu nih ada sertifikasi supaya tidak ada konten-konten radikalisme disampaikan oleh penceramah. Kemudian kan isu itu hilang. Ya. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh MUI selama ini ya berjalan aja sedemikian mestinya gitu ya, jalan-jalan aja. Nah, saya kembali lagi, bagaimana mengkontrolnya? Itu bagaimana? Kontrolnya itu ada di komunitas Bang. Pada saat dia melanggar aturan komunitas itu, pada saat dia melanggar komunitas di masyarakat itu, pasti dia tidak akan dipanggil lagi. Pasti dia tidak akan dipanggil lagi. Selama ini nggak ada yang kontrol Gus Miftah? Ya makanya kan dia diterima-terima aja kan. Tapi pada saat dia punya label, maka itu jadi memberatkan dia. Saya sih yakinnya begitu, karena lihat aja orang yang di samping ketawanya cekuakakan gitu tuh. Ya. Itu kan pasti dia bukan baru pertama kali bersama Gus Miftah. Dan beberapa peserta yang lain kan juga ketawa. Hanya memang pada saat dia menyandang label utusan khusus Presiden Prabowo dan muka Pak Sun Haji waktu itu yang membawa ST itu sangat memelas, itu kan menimbulkan rasa empati. Jadi Anda mau mengatakan hanya karena label dia sebagai utusan khusus Presiden makanya disorot gitu? Iya, karena kalau menurut saya komunitas itu memang sudah jadi komunitasnya Gus Miftah. Tapi jadi, pantas sih nggak goyonan seperti itu? Ya nggak pantas Bang. Tapi lagi-lagi kan saya bilang pantas tidak pantasnya itu sangat tergantung dari komunitas yang menerima. Ya. Setiap komunitas itu berbeda-beda dan setiap komunitas misalnya nih Bang ya, yang lucu cuma sampai hari ini oke-oke aja dan banyak didengarkan siapa? Gus Baha misalnya. Terus kemudian UAS misalnya. Itu kan kita dengerinnya juga enak-enak aja. Karena kita berada di komunitas itu, kita mau maklumi dan dengar. Setuju nggak goyonan Gus Miftah terlalu ekstrim? Terlalu ekstrim, Bang. Terlalu kan? Terlalu ekstrim. Buat orang-orang yang tidak berada di komunitas itu, gitu ya. Kaget. Malah ada yang bilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.